Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah ada di bulan suci Ramadan dan sambil ngabuburit nunggu kita waktu berbuka puasa. Pada sore ini kita akan berbincang-bincang tentang mengapa puasa menjadikan suatu kemenangan, ya. Jadi yang kita mengharapkan orang Islam adalah orang yang senantiasa menang, karena ketika dipanggil adzan juga pakai hayya 'alal falah itu. Nah, untuk membahas persoalan ini telah bersama kita Bapak Dr. Haji Suharno MSI, dosen di Universitas Negeri Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Suharno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Amin. Tetap sehat ya, puasa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tadi sudah saya sampaikan Pak Dr. Harno bahwa ternyata puasa juga merupakan salah satu cara untuk kita mendapatkan kemenangan. Mungkin Pak Harno bisa memberikan sedikit pengantar untuk kajian itu, monggo Pak Harno. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, seluruh umat Islam yang saya muliakan, rahimakumullah. Pada kesempatan petang hari ini, terima kasih pada Mas Hamim. Saya sudah diajak untuk berbicara mengenai meramaikan dalam rangka ibadah puasa ngabuburit. Nah, kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan untuk sama-sama menguatkan keyakinan kita dalam tema yang saya ajukan adalah kenapa berpuasa mendatangkan kemenangan, gitu ya. Jadi pada prinsipnya puasa itu adalah menjadikan kita kondisi dalam ketakwaan. Ketakwaan itu akan menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Cinta Allah Subhanahu wa taala itu akan mendatangkan kepada kerelaan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pembela kepada orang-orang yang dicintai. Jadi hal ini saya ambil dari nalar seperti ini, saya ambil dari hadis Abu Hurairah, ya, dari saudara sekalian barangkali bisa membaca di dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ke-38. Nanti silahkan baca di rumah masing-masing, dicari di buku yang ada hadis tersebut. Dinyatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala man 'adali waliyam faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisai'in habba ilayya mimaftaratuhu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah fa idza ababtuhu kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih wa basarahul ladzi yubsiru bih wa yadahul ladzi yabtisu biha wa rijlahul ladzi yamsi biha wala in sa'alani
la'utiyannahu wala in ista'adzani la'u'idzannahu. Ini hadis luar biasa dahsyat, Mas Hamim. Kita kalau bisa berpegang ini menjadi penyemangat berjuang ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan melalui hadis ini, Rasulullah itu menyatakan apa yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ya. Di hadis yang redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan perang permusuhan terhadapnya. Itu Allah yang menyatakan seperti itu. Ya, siapa wali-wali itu? Yang dianggap sebagai wali-wali Allah itu. Di sini dinyatakan, tidaklah seseorang hamba yang melakukan segala sesuatu, mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri padaku, dengan melakukan sesuatu yang lebih aku cintai. Sesuatu yang lebih aku cintai daripada sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Jadi sebetulnya kita melakukan sesuatu yang diwajibkan kepada kita ini adalah merupakan sesuatu yang dicintai Allah. Jadi kalau kita tahu seperti itu, kita itu melakukan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah itu, kita percaya bahwa saya ini melakukan sesuatu akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini barangkali perlu kita rubah ya, apa yang ada dalam diri kita. Ketika kita menjalankan perintah Allah itu tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi kita yakin dengan kita melakukan perintah Allah ini, Allah akan mencintai kita. Karena Allah menyatakan begitu. Siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan sesuatu yang lebih aku cintai daripada sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Kemudian juga selama hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunnah. Jadi kita melakukan wajib itu mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasul itu juga mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kuncinya di sini. Ketika kita sudah dalam cintanya Allah Subhanahu wa taala, itu luar biasa. Fa idza abbabtuhu kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih. Maaf, suaranya mute, Pak Dokter. Oke. Jadi apabila sudah dicintai Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang apabila dengan mengamalkan itu kita sudah dicintai Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Fa idza abbabtuhu kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih. Jadi apabila aku sudah mencintai hambaku, kata Allah, maka sam'ahul ladzi yasma'u bih. Pendengaranku akan ia jadikan untuk mendengarkan. Kalau dalam hadis yang lain itu, maka pendengarannya akan aku beri petunjuk untuk bisa mendengarkan sesuatu yang aku tunjuki. Ya. Wayadahulati yaptisu biha. Jadi apabila kita ini melaksanakan amalan yang dicintai Allah, maka tangan kita, tangan Allah maksudnya, akan menjadi tangannya untuk dia lakukan, untuk dia melakukan sesuatu. Dalam hadis yang lain, maka saya akan memberi petunjuk kepada tangannya untuk bisa melakukan sesuatu. Sehingga apa yang dilakukan itu dalam koridor petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Warislahul ladzi yamsi biha. Jadi kakiku akan menjadi kakinya untuk berjalan. Ya mestinya ini tidak terlek kaki Allah digunakan kita untuk berjalan, tetapi betapa Allah membackup luar biasa. Wala in sa'alani la'utiyannahu. Apabila ia meminta sesuatu, maka aku akan kasih dia. Akan aku kabulkan dia. Wala in ista'adzani la'u'idzannahu. Dan apabila dia meminta pertolongan, maka dia akan aku lindungi, akan saya beri pertolongan.
Nah, inilah yang barangkali bisa kita pahami, bahwa kita melaksanakan ibadah puasa itu menjadikan kita dalam kerangka, dalam kondisi suasana yang terus nyambung pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan sambung kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita dalam kondisi terbela oleh Allah, terlindungi oleh Allah, menjadi terus dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersamai oleh Allah. Nah, itulah yang mendatangkan kemenangan-kemenangan. Apabila hamba itu sudah dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain yang bisa mengalahkan. Maka apabila kita melihat dalam sejarah ada perang Badar yang jumlah muslim saat itu sangat sedikit, 313 ya, melawan 1000 ya, kalau tidak salah begitu. Itu karena di antara umat muslim itu di sana ada kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, membackup. Jadi kalau gitu kita bisa tarik ke sini dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengambil pelajaran luar biasa. Dan mari kita dalam mengamalkan puasa ini, ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain, termasuk saya sering mengajak, mari kita menjadi pendekar-pendekar sholat jamaah di masjid subuh sampai isya itu ya, itu kita lakukan, karena dengan seperti itu kita akan menjadi dicintai Allah Subhanahu wa taala, tidak sekedar menjalankan kewajiban tetapi mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dengan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka kebersamaan Allah bersama kita akan selalu bisa diadakan, bisa dikondisikan seperti itu. Jadi begitu Mas Hamim. Maka jadi bulan Ramadan itu dengan amalan-amalan kita yang baik itu kemudian akan mendatangkan kecintaan Allah ya. Dan dengan kecintaan Allah itulah kemudian orang Islam akan mendapatkan kemenangan. Dan tadi Pak Arno juga sudah menyampaikan bahwa kebetulan kalau kita lihat pada tahun kedua Hijriyah itu diperintahkannya siang di bulan Ramadan, kan juga tadi dengan sampaikan pas juga ada perang Badar itu ya, yang artinya bahwa ternyata puasa bukanlah untuk bahasa kita bukan untuk berleha-leha gitu ya, tapi justru untuk memperbanyak aktivitas sehingga kita akan dicintai oleh Allah SWT. Nah, untuk hal yang seperti itu mungkin ada kiat-kiat yang bisa disampaikan oleh Pak Dr. Suwarno bagaimana supaya kita mendapatkan kecintaan Allah yang maksimal ya. Di samping tadi dicontohkan Pak Arno misalnya kita menghidupkan kegiatan di masjid, mungkin ada yang lain Pak Dokter. Jadi sebetulnya kita berislam, kita beragama ini akan tumbuh bersama dengan amalan kita ya. Jadi keyakinan kita itu akan tumbuh, semakin tumbuh ketika amalan-amalan itu sudah kita nyatakan, kita sudah laksanakan. Dan ketika sudah kita laksanakan, akan mendatangkan pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Sehingga Islam itu tidak cukup jadi pengetahuan. Islam itu akan menjadi nikmat ketika kita sudah mengamalkan. Misalnya contoh sedekah. Sedekah itu tidak bisa cukup hanya diketahui, dilipatkan sekian kali rezeki yang kita peroleh gitu ya. Tapi kita lakukan dulu. Nah, dengan seperti itu kita akan menjadi pengamal-pengamal sekaligus peyakin-peyakin yang kuat ya. Kita akan menjadi peyakin-peyakin dalam beramal yang kuat. Nah, seperti ini bisa kita lakukan dan kita mulai tidak sekedar menjadi pengetahuan, kita laksanakan dulu. Nah, jadi kalau saya secara teoretik barangkali bisa mengatakan berdasarkan hadis seperti tadi ya, tetapi dalam kenyataan kita menjadi semakin mantap, menjadi rela, menjadi ikhlas beramal ketika kita ini sudah memperoleh pengalaman religius. Pengalaman religius akan menjadikan kita semakin kuat dalam beramal berikutnya. Jadi misalnya begini, ternyata sedekah ya, selain dilipat gandakan, kita juga akan memperoleh sesuai dengan hadis yang lain bahwa sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit kita. Nah, ternyata
Makanya dengan keadaan yang seperti itu, kita menjadi tidak henti-henti untuk bersedekah, tidak berkhawatir dalam mengeluarkan sedekah, sehingga kita sudah yakin akan memperoleh Allah itu sangat adil itu ya, dengan apa yang kita lakukan, maka Allah akan terus memberikan kepada kita jalan yang terbaik, termasuk kesembuhan terhadap penyakit. Ya, saya alhamdulillah juga begitu, Mas Hamim. Mungkin ini saja contoh yang bisa digunakan untuk menguatkan amal kita tetap menjadi beramal terus, tidak surut itu ya. Karena saya tahun 2014 itu dinyatakan punya kanker otak ya, punya tumor otak ya, dinyatakan harus operasi dalam 1 tahun ya, segera ya. Dan saya kemudian memutuskan, saya ini kok nampaknya dengan operasi pun juga tidak akan segera sembuh, karena sebelumnya sudah operasi. Maka akhirnya saya putuskan, sudah saya terima untuk bekal mati ya. Saya kemudian sedekah ya. Nah, ini bukan untuk menunjukkan sedekah saya ya, tapi untuk sesuatu kita siarkan kepada kebaikan, untuk siar ya, untuk ibroh ya. Akhirnya alhamdulillah dengan sedekah yang terus saya lakukan, saya sudah tidak merasa sakit sama sekali sekarang, alhamdulillah. Bukan lagi sakit ya, tapi Allah menjanjikan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi itu saya kira Mas Hamim, saya hanya bisa menguatkan melalui pengalaman religius, bukan teoritik gitu ya. Saya kira pengalaman yang sangat luar biasa Pak Dr. Suwarno ya. Memang mengilmui dalam beragama itu penting, tetapi ternyata yang jauh lebih penting adalah pengalaman beragama itu yang akan menjadikan kita akan merasa ya bagaimanapun kalau sekedar ilmu saja, betapa banyak orang ilmuwan yang paham tentang Islam, bahkan mungkin juga banyak dosen-dosen Islamologi dan sebagainya, tapi juga ternyata juga mereka tidak juga mendapatkan hidayah itu ya. Ada yang tetap tidak Muslim dan sebagainya. Oleh karena itu saya kira catatan yang berkaitan dengan bagaimana pengalaman religiusitas itu penting dalam kehidupan, dan juga termasuk juga mungkin kalau kita ingin mendapatkan nikmatnya berpuasa, ya memang akhirnya berpuasa itu ya Pak Arno ya. Betul. Teorinya. Dan mungkin sebagai closing statement, mungkin apa yang perlu disampaikan Pak Arno? Ya, saya kebetulan punya teman dari Azerbaijan Pak. Dia punya pengalaman yang unik juga tentang puasa ini. Jadi dia sudah punya banyak kenikmatan dunia, tapi belum memperoleh kenikmatan batiniah itu ya. Maka dia mencari-cari kemana-mana, termasuk akhirnya dia bertemulah dengan amalan Ramadan ini. Selama ini dia merasakan makan juga tidak nikmat-nikmat itu ya. Nah, dengan dia terkejut dengan melakukan puasa, semula dia itu belum percaya, tapi akhirnya dia mencoba. Ya. Mencoba itu kan mengamalkan ya, mengamalkan. Ya. Akhirnya dia luar biasa, makan buka puasa itu nikmatnya luar biasa. Padahal yang dimakan hanya apa adanya. Nah, sehingga dia dengan seperti itu, yang semula itu iman dan takwanya belum seberapa, kata dia akhirnya menjadi sangat religius, sangat pengamal agama karena pernah punya pengalaman religius yang seperti itu. Dalam banyak kasus dia akhirnya meningkat pada amalan-amalan yang lain. Jadi para kaum muslimin yang saya hormati, mari kita ini dalam beragama, ketika ilmu itu sudah kita ketahui, maka marilah segera kita amalkan. Karena Islam ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang lebih tinggi ketika kita muslim ini sudah menjadi pengamal-pengamal Islam, bukan pengilmu-pengilmu Islam. Saya kira begitu Mas Hamim. Ya, terima kasih Pak Dr. Suwarno, dan sangat bagus kajian pada sore ini, dan kita nanti juga minta waktu yang berikutnya pada Dr. Suwarno untuk tema yang lain yang berkaitan juga dengan kita ngabuburit kita ini. Terima kasih para pirsawan sekalian. Kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Hamim. Terima kasih.